Transmigrasi merupakan sebuah program pemerintah yang sejatinya telah hadir sejak zaman kolonial Belanda. Tujuan dimulai program transmigrasi adalah pemindahan dan penyebaran penduduk, dengan maksud untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta menjadi pusat pengembangan wilayah baru. Hal ini dapat terwujud dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam dan manusia dari daerah baru tersebut dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari program terpadu dan lintas sektoral, tahun 1905 menjadi tahun yang terpenting bagi pemerintah kolonial Belanda. Karena melahirkan satu program bersejarah yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa. Sejak abad 19 Masehi, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial yang mana memindahkan sebagian penduduk dari Pulau Jawa menuju daerah yang kurang berpenghuni, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program transmigrasi. Program transmigrasi pertama dilaksanakan di daerah Gedong, Tataan Keresidenan Lampung pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini memberangkatkan 155 kepala keluarga. Terdapat 185 orang beserta anggota keluarganya yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Keresidenan Kedu. Mereka ditempatkan di desa inti pertama yang dibangun di Gedong Tataan. Kelompok koloni pertama ini dipimpin oleh Asisten Residen Sukabumi, Harigi Heiting, yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pelaksana program percobaan yang penuh dengan tantangan. Kelompok koloni pertama ini dipimpin oleh Asisten Residen Sukabumi, Harigi Heiting, yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pelaksana program percobaan yang penuh dengan tantangan. Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Asisten Residen Sukabumi Harigi Heiting dibantu oleh Asisten Wedana Rono Dimejo dan 2 orang mantri ukur. Mereka membuka lembaran pertama sejarah kolonisasi yang resmi diselenggarakan pemerintah. Desa pertama diberi nama Bagelan sesuai dengan nama desa asal mereka, Purworejo di Pulau Jawa. Desa Bagelan ini berada di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kemudian hampir setiap tahun pemerintah memindahkan penduduk dari Pulau Jawa. Menurut data di museum, 50.106 kepala keluarga dan 260.301 orang telah dipindahkan oleh kolonial Belanda yang ke Keresidenan Lampung, dan ini didatangkan dari beberapa daerah yaitu Banyumas, Kediri, dan Tulung Agung. Kemudian Nagari Lunang Barat merupakan daerah transmigrasi. Lunang II dan Lunang III pada tahun 1981 dan tahun 1982 mulailah daerah ini dihuni oleh masyarakat yang didatangkan dari Pulau Jawa. Namun sebelum didatangkan dari Jawa, daerah ini sudah dihuni beberapa kepala keluarga oleh masyarakat asal dari Sumbar. Sehingga mengikuti transmigrasi lokal, ada 50 kepala keluarga. Lalu beberapa daerah yang didatangkan yaitu dari Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Kendal. Sedangkan yang dari Jawa Timur yaitu dari Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Ponorogo. Beberapa daerah transmigrasi lokal dari Sumbar yaitu dari Balai Selasa, dari Lagan, dan dari Tapan.
Sebelum masuk transmigrasi, daerah ini dulu dinamakan Bajuj. Pada saat pemberangkatan, kepala rombongan yang dari Magelang adalah Bapak Hasyim Asyari. Dan kepala rombongan pemberangkatan dari Temanggung sejak dari Transito Magelang adalah Bapak Agus Sartoyo. Lalu yang dari Jawa Timur pada saat pemberangkatan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Nanang Abdullah dan Bapak Tamiran. Lalu untuk transmigrasi lokal dikomandani oleh Bapak Pakih Idris dan Bapak Kaidir Adi. Pada tahun 1987-1988 proyek transmigrasi Lunang II dan Lunang III diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Pemda tingkat 2 Pesisir Selatan. Yang awalnya daerah ini 2 UPT, yaitu UPT Lunang II dan UPT Lunang III, dan terdiri dari 3 blok, yaitu Blok B, Blok C, dan Blok D. Kemudian Blok B ini ada 2 dusun, Blok C 4 dusun, dan Blok D 3 dusun. Dan ketika itu masih dalam pembinaan unit pemukiman transmigrasi UPT, dan kepala UPT-nya adalah Bapak Suroso pada tahun 1982 sampai 1984. Kemudian setelah diserahkan dari Dinas Transmigrasi ke Pemda Pesisir Selatan, dari nama Lunang II dan Desa Lunang III, maka jadilah daerah ini diganti dengan Desa Talangsari dan Desa Tanjung Sari. Dan yang menjabat sebagai kepala desa pada saat itu adalah Bapak Rambat Mulyadi pada tahun 1985 sampai 1987. Kemudian tahun 1988 sampai 2000 yang menjabat kepala desa adalah Bapak Narpan. Pada tahun 1991, PJS kepala desa yaitu Bapak Mufayat. Kemudian pada tahun 1992 sampai 1994 kepala desanya Bapak Sudarto. Lalu pada tahun 1994 sampai 1995 PJS kepala desanya Bapak Junirjan. Pada tahun 1995 sampai 1998 setelah melalui Pilkades yang terpilih adalah Bapak Tukiran. Kami, hari ini, tidak meminta Anda untuk berperang, tidak meminta Anda untuk bertempur, tapi kami menghimbau untuk memasang bendera merah putih, memasang umbul-umbul, juga memasang lampu hias di depan rumahnya masing-masing, sebagai bukti rasa nasionalisme dan rasa ikut memeriahkan hari ulang tahun Penempatan transmigrasi. Dengan berjalannya waktu, Desa Talangsari mengadakan pemilihan kepala desa kembali dan dijabatlah pada saat itu Bapak Kiai Haji Nanang Abdullah pada tahun 1998 sampai 2000. Lahirnya Peraturan Daerah Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari yang kemudian menjadi pedoman
membagi 8 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun perda. Yang mengatur tentang pemerintahan nagari di daerahnya adalah cikal bakal dibentuknya nagari-nagari di Kecamatan Lunang. Sehubungan dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu kembali kepada nagari di mana nagari Lunang yang sebelumnya terdapat 7 pemerintah terendah desa antara lain: Desa Kumbung, Desa Bukit Tapus, Desa Lunang, Desa Sindang, Desa Tanjung Beringin, Desa Tanjung Sari, dan Desa Talangsari. Maka tahun 2002 terjadi penggabungan desa tersebut di atas menjadi Nagari Lunang yang dipimpin oleh Wali Nagari Bustami Impi, Datuk Rajo Nanseti. Selama 8 tahun berjalan dengan aman dan penuh persaudaraan antar masyarakat. Mengingat untuk kemajuan nagari dalam pembangunan di segala bidang, maka Nagari Lunang diusulkan kepada pemerintah untuk pemekaran nagari, sesuai dengan Perda Pesisir Selatan Nomor 35, Tahun 2002. Maka Nagari Lunang dimekarkan menjadi 4 nagari, yaitu Nagari Lunang, Nagari Lunang Utara, Nagari Lunang Selatan, dan yang terakhir adalah Nagari Lunang Barat. Dan Nagari Lunang Barat diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 53 Tahun ke-2009 tentang pemekaran nagari. Maka jadilah satu nagari, Lunang Barat ini dari 2 desa, yaitu Desa Talangsari dan Tanjung Sari. Dan wali nagarinya adalah Bapak Rambai Mulyadi pada tahun 2010 sampai 2015. Kemudian Bapak Caryanto menjabat sementara pada tahun 2015-2016. Bapak Supardi Wali Nagari Lunang Barat periode 2017 sampai 2022. Dan Bapak Makmur Rasyad Ishari Wali PJS 2023 sampai 2024. Terlalu indah dilupakan, terlalu